Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kayak kewalahan gitu? Tenggelam di lautan informasi? Tenang, kita semua ngerasain kok. Di dunia kita sekarang, data tuh ada di mana-mana ya kan? Tapi kuncinya tuh bukan cuma soal punya data. Tapi gimana caranya kita ngubah angka-angka mentah itu jadi sebuah cerita. Cerita yang gampang dimengerti dan bisa jadi dasar buat bertindak. Nah, itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Biar kebayang skalanya, coba deh pikirin ini. 90% dari semua data yang ada di dunia ini itu baru dibuat dalam 2 tahun terakhir aja. Gila kan? Jadi setiap kali kita scroll media sosial, beli kopi, atau bahkan nonton tayangan ini, kita tuh sebenarnya ninggalin jejak data. Ini emang bikin berisik banget, tapi di tengah kebisingan itu ada harta karun berupa wawasan yang super berharga. Dan kutipan dari W. Edwards Deming ini, wah, kena banget sih. Di zaman serba data ini, ngandelin opini atau feeling aja tuh udah nggak cukup. Keputusan-keputusan terbaik, entah itu di bisnis atau di hidup kita, harus didukung bukti. Dan data itulah buktinya. Tanpa itu, ide kita yang paling brilian sekalipun, ya kedengarannya bakal sama aja kayak pendapat orang lain. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa selamat di dunia yang penuh data ini? Jawabannya adalah dengan belajar. Belajar nerjemahin semua kebisingan statistik itu jadi sebuah wawasan yang jelas dan strategis. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya? Gimana caranya kita ngambil spreadsheet yang isinya ribuan baris angka, terus kita sulap jadi sesuatu yang gampang dimengerti, entah itu buat bos, klien, atau bahkan buat diri kita sendiri. Nah, jawabannya ada di 2 skill kunci. Skill yang pertama adalah analisis data. Anggap aja kita ini kayak detektif. Tugas kita adalah menyisir semua bukti, semua data, buat nemuin petunjuk dan pola-pola tersembunyi yang gak kelihatan kalau cuma dilihat sekilas. Terus setelah petunjuknya ketemu, kita masuk ke skill kedua, visualisasi data. Ini bagian serunya nih. Ini adalah seni buat menceritakan temuan kita secara visual. Biar apa? Biar orang lain tuh sekali lihat langsung ngeh dan paham tren sama polanya. Oke, biar lebih jelas ya bedanya, gampangnya gini, analisis data itu kerjaan di belakang panggungnya, proses buat nemuin informasinya. Sementara visualisasi data itu adalah panggungnya, caranya kita nampilin informasi itu secara grafis. Jadi, analisis itu yang nemuin ceritanya dan visualisasi yang nyeritain ke semua orang. Oke. Tadi kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Dan bagian paling asyiknya adalah kita tuh nggak perlu alat-alat yang ribet atau mahal buat memulai perjalanan ini loh. Yang kita butuhin cuma peta jalan yang jelas dan alat yang tepat. Dan alat itu bisa jadi sesuatu yang udah kita kenal banget, Microsoft Excel. Eits, jangan diremehin dulu. Excel ini udah jadi standar industri, ada di mana-mana. Dan ini powerful banget loh dengan fitur kayak pivot tables dan Power Query. Plus, gampang diintegrasiin. Jadi ini bener-bener titik awal yang sempurna buat mulai ngasah kemampuan analisis kita. Nah, ini nih kuncinya. Skill kayak gini itu nggak bisa dipelajari cuma dari baca buku. Lihat deh. 80%-nya itu soal praktek langsung. Ngerjain studi kasus, kotor-kotoran sama data. Teori itu penting, jelas sebagai fondasi. Tapi yang benar-benar bikin kita jago, itu ya praktek langsung dengan data sungguhan. Dan ini dia peta jalannya. Kelihatan kan, perjalanan itu terstruktur. Mulai dari yang paling dasar kayak bersih-bersih data, terus naik level ke alat yang lebih canggih kayak pivot tables, sampai akhirnya kita bisa bikin dashboard yang komprehensif. Setiap langkahnya saling membangun satu sama lain. Terus, buat apa sih semua ini? Ujung-ujungnya kemana? Well, nguasain skill ini tuh bukan cuma soal teknis doang. Ini soal gimana kita bisa jadi jembatan yang berharga banget di dunia kerja modern. Coba deh lihat dashboard ini. Sekilas mungkin kelihatan rumit ya, penuh angka dan grafik. Tapi ini bukan sekedar kumpulan data. Ini adalah sebuah cerita. Cerita tentang kinerja, tentang pelanggan, tentang produk. Pertanyaannya, cerita apa sih yang coba dia sampaikan ke kita? Cerita yang disampaikannya itu adalah soal kekuatan. Kemampuan buat ngebaca dashboard ini tuh kayak ngasih kita superpower. Superpower buat ngidentifikasi masalah, buat prediksi tren ke depan, dan buat ngedukung keputusan penting. Misalnya nih, kita bisa lihat data penjualan dan langsung ngeh, loh, kok penjualan produk X anjlok drastis di wilayah Y? Mungkin karena ada kampanye dari pesaing baru. Nah, itulah wawasan yang bisa langsung ditindaklanjuti. Pada akhirnya, ya inilah peran kita. Kita bukan lagi cuma seorang analis data atau manajer bisnis. Kita ini adalah seorang penerjemah.
Kita adalah jembatan penting yang nyambungin dunia teknologi yang penuh data dengan dunia strategi bisnis yang butuh banget wawasan. Kitalah orang yang bikin data jadi punya makna. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, pertanyaannya tuh bukan lagi apakah data itu penting. Pertanyaan yang sebenarnya untuk kita semua adalah, dengan lautan data yang terus tumbuh setiap detiknya, keputusan apa, cerita apa, dan perubahan apa yang akan kita berdayakan dengan semua itu.